Pernahkah kalian bertanya, apakah nilai 100 pada seorang siswa itu menjamin kepintarannya, ataukah hanya hiasan pada rapor? Mari kita bahas. Perkenalkan, nama saya Naufal Irfan Muzaki dengan NIM 15126230056. Di sini saya akan membahas evaluasi pembelajaran tentang penilaian tes dan isu inflasi nilai versus kompetensi. Secara teori, tes adalah alat ukur yang dimana fungsinya itu sederhana untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi. Instrumennya juga bisa beragam. Ada tes tertulis seperti pilihan ganda atau esai, tes lisan, dan juga tes praktik. Nah, agar tes ini sah, dia harus punya dua nyawa. Pertama, validitas, mengukur ketepatan instrumen di mana apakah hasilnya akurat sesuai realitas. Kedua, ada reliabilitas, mengukur konsistensi instrumen di mana apakah hasil yang sama bisa diperoleh jika pengukuran diulang. Tapi teori indah ini seringkali bertabrakan dengan tembok realita yang keras di lapangan. Di sini saya akan membahas satu isu panas yang sedang terjadi saat ini, yaitu kesenjangan antara inflasi nilai raport dengan realita kompetensi siswa. Kenapa ini terjadi? Mengapa banyak siswa yang nilai ujian sekolahnya nyaris sempurna, tapi gagap saat menghadapi soal asesmen kompetensi minimum atau tes masuk perguruan tinggi yang berbasis nalar? Penyebab utamanya adalah budaya tes yang masih terjebak di level lower order thinking skills atau LOTS. Nah, banyak guru karena terdesak beban administrasi yang gila-gilaan yang pada akhirnya memilih jalan pintas, yakni membuat soal tes yang hanya menguji hafalan atau bisa disebut C1 dan C2 dalam taksonomi Bloom. Banyak kasus di mana siswa dilatih menjadi mesin penghafal, bukan pemecah masalah. Ditambah lagi, adanya tekanan sosial dari para orang tua dan sistem sekolah agar semua siswa itu bisa lulus KKM. Nah, akibatnya, guru terpaksa untuk membuat nilai fiktif. Tes tidak lagi menjadi evaluasi jujur, melainkan hanya formalitas untuk memuaskan administratif. Lantas, bagaimana para pemangku kebijakan menangani hal ini? Apakah masalah ini sudah selesai? Kalau jujur nih, menurut saya ini masih dari kata beres. Pemerintah pusat memang sudah mengambil langkah berani untuk menghapus ujian nasional atau UN dan menggantinya dengan asesmen nasional. Ini sebenarnya langkah bagus untuk memprotes sistem, bukan menghakimi individu. Akan tetapi, pada level sekolah dan dinas, mindsetnya itu belum berubah. Kepala dinas dan kepala sekolah seringkali masih menuntut guru untuk mencapai target kurikulum yang padat dan nilai rata-rata tinggi demi gengsi sekolah. Kembali terjebak membuat tes pilihan ganda yang seadanya banget. Itu cara guru sekarang membuat tes pilihan ganda. Ya karena yang paling mudah untuk dikoreksi dan dimanipulasi nilainya. Lalu, bagaimanakah solusinya? Jika saya boleh mengutarakan ide, kita harus menerapkan revolusi evaluasi dengan konsep, yakni AI Driven Adaptive Assessment dan Micro-Credential Portfolio. Solusi pertama, kita bisa hentikan tes standar satu ukuran untuk semua dengan menggunakan AI untuk membuat adaptive testing, di mana AI yang menyesuaikan soal. Contoh, jika soal dijawab dengan benar, maka soal semakin sulit. Lalu, jika soal yang dijawab salah, maka soal semakin mudah. Nah, soal juga harus berbeda untuk setiap siswa untuk menyesuaikan kemampuan real time mereka. Nah, ini bisa mencegah kecurangan para siswa dan benar-benar mengukur level siswa secara presisi. Nah, solusi kedua, geser bobot penilaian, yang dimana 40% tes adaptif dan 60%-nya adalah portofolio proyek nyata. Jadi, siswa tidak dinilai dari menghafal tahun sejarah, tapi dari bagaimana mereka menganalisis dampak sejarah itu bagi masa kini dalam bentuk konten atau proyek. Contoh, ketika siswa membuat proyek video, robot, atau esai
mereka akan mendapatkan lencana digital agar memicu semangatnya untuk belajar. Kesimpulannya adalah, tes itu seharusnya bukan hantu yang menakutkan, melainkan cermin untuk berkaca. Jika kita masih menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, sistem pendidikan kita tidak akan pernah berenang ke samudera yang lebih luas. Saya, Naufal Irfan Muzaki, terima kasih telah menyimak. Mari kita ubah evaluasi, ubah cara menilai, ubah masa depan untuk pendidikan yang lebih baik bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.